Sinar mata anak negeri Indonesia, terpancar pesona indah dunia. Lahirkan generasi sekuat baja, bahagia akan selalu terasa. Sejejak harapan ku sematkan padamu, arungi dunia penuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mirta Sari Palupi, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap dari Prodi D3 Gizi Akademi Gizi Karya Husada Kediri. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi Dasar. Mata kuliah Ilmu Gizi Dasar ini terdiri dari 3 SKS yang terdiri dari 14 kali tatap muka. 14 kali tatap muka di sini tidak termasuk di dalamnya tidak termasuk UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian kompetensi ini atau yang kami harapkan di sini mahasiswa untuk mata kuliah Ilmu Gizi Dasar diharapkan dapat mampu menerapkan kebutuhan jajan gizi di kehidupan sehari-hari. Mata kuliah Ilmu Gizi Dasar ini adalah mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah Ilmu Gizi Dasar dalam daur kehidupan dan mata kuliah dietetika. Indikator penilaian dan pembobotan pada mata kuliah Ilmu Gizi Dasar adalah sebagai berikut. UTS dan UAS atau penguasaan pengetahuan kita berikan pembobotan 70%. Aktivitas kedisiplinan diberikan penilaian sebesar 10%. Sedangkan penyelesaian tugas diberikan penilaian 20%. Metode pembelajaran yang kita pakai adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Referensi dari mata kuliah Ilmu Gizi Dasar adalah sebagai berikut. Ahmad Jaini Sudiatama dalam buku Ilmu Gizi, Sahmin Muhyi dalam buku Ilmu Gizi, Sunita Atmasyar dalam buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Demikian penjelasan rencana pembelajaran semester 1 untuk mata kuliah Ilmu Gizi Dasar. Berikut adalah cuplikan pembelajaran di kelas secara luring. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Tatap muka pertama mata kuliah Ilmu Gizi Dasar. Sebelumnya Bu akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Bu Mirta Sari Palupi dari Akademi Gizi Karya Husada Kediri. Ibu biasa dipanggil dengan Bu Pi. Jadi nanti kalau manggil ketemu di jalan panggil saja dengan Bu Pi ya. Mata kuliah Ilmu Gizi Dasar ini tatap muka pertama akan Ibu jelaskan tentang kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan pada kali ini juga akan menyampaikan RPS-nya. Apa itu RPS? RPS nanti akan dibutuhkan di sini yaitu rencana pembelajaran semester. Jadi RPS Ilmu Gizi Dasar di sini kita punya 3 SKS ya. 3 SKS, kemudian dari 3 SKS tersebut diterjemahkan dalam 14 kali tatap muka, tidak termasuk UTS ataupun UAS. Sudah tahu ya UTS UAS. UTS adalah ujian tengah semester, UAS adalah ujian akhir semester. Nanti Bu Bip tidak mengajar sendirian, Bu Bip akan mengajar dengan Pak Franky ya. Pak Franky Agung Budiman nanti juga akan mengajar Ilmu Gizi Dasar. Dalam Ilmu Gizi Dasar ini apa yang ingin dicapai? Teman-teman bisa melihat di slide ya. Di situ pada capaian pembelajaran mata kuliah ini mampu menerapkan ya, mahasiswa akan mampu menerapkan
dan menelaah penerapan dari zat-zat gizi dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ya. Kemudian dalam metode penilaian dan pembobbotan di sini kita punya 3 metode. Ya. Yang pertama metode dari penugasan pengetahuan, yaitu kita lihat dari UTS dan UAS, pembobbotannya 70%. Kemudian untuk kehadiran atau bisa dilihat dari aktivitas kedisiplinan kita beri bobot 10%. Kemudian ada penugasan. Jadi nanti penugasan bilang 10%, jadi total ada 100%. Jadi teman-teman nanti untuk penugasan ini akan dibagi per kelompok. Jadi ada beberapa subbab atau subbab pembahasan yang akan dibagi dalam kelompok dan dikerjakan secara berkelompok, dan ini bobotnya adalah 20%. Ya. Kemudian dari sini Grupik ada jadwal pembelajaran, ya. Di minggu pertama dan minggu kedua itu kita akan belajar tentang kehidupan, memahami kebutuhan gizi serta menerapkan prinsip zat gizi menurut fungsi dan kebutuhannya. Jadi terkait tentang ilmu gizi. Nanti ada beberapa bagian yang harus dijelaskan di sini dan terpampang dalam 2 kali tatap muka. Kemudian pada minggu ketiga akan mempelajari tentang karakteristik karbohidrat. Nah, mulai minggu ketiga inilah teman-teman akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi di minggu ketiga nanti akan ada presentasi dari teman-teman sendiri. Jadi cara pembelajaran kami tidak hanya ceramah dan tatap muka saja dan tanya jawab, tetapi ada diskusi. Nah, diskusi dengan jalan teman-teman akan berdiri atau akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok. Kemudian tatap muka keempat, di sini belajar tentang lemak, kalorifer lemak, kelima tentang protein. Kemudian untuk tatap muka ke-7 menerapkan cara menghitung kebutuhan energi untuk memelihara kesehatan. Jadi nanti dari perhitungan energi ini teman-teman bisa menerapkan ini yang akan diterapkan untuk di kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah 7 kali tatap muka, teman-teman di minggu ke-8 akan ketemu ujian tengah semester. Inilah yang tadi bobot penilaiannya kurang lebih 70%. Ya. Kemudian masuk ke minggu ke-9, kita kembali lagi ke materi, masuk di vitamin. Dalam vitamin ini kita punya vitamin yang larut lemak dan larut air. Ya. Setelah di minggu ke-10, kemudian masuk ke-11, setelah kita pelajari vitamin, kita mempelajari mineral, di mana mineral ini juga akan kita bagi menjadi 2, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Kemudian minggu ke-13 kita akan mempelajari tentang keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Setelah masuk ke minggu ke-14 kita akan mempelajari menganalisis bahan makanan yang biasa akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketemu dengan TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia. Kemudian pada minggu ke-15 teman-teman diharapkan bisa membuat menu seimbang untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi nanti bisa menyusun menu yang seimbang bagaimana. Ya. Dan di sini nanti itulah kelebihan dari mahasiswa akademi gizi. Prodi pendidikan gizi kelebihannya apa? Meskipun dari prodi yang lainnya itu sudah mempelajari gizi, tapi mereka mempelajari yang spesifik, misalnya tentang kaitannya dengan penyakit. Tetapi untuk mahasiswa akademi gizi, teman-teman bisa mempelajari secara detail. Bagaimana sih menyusun menu yang baik untuk orang sakit, bagaimana menyusun menu yang baik untuk orang yang sehat. Ya. Dari kontrak perkuliahan ini yang terakhir nanti pada minggu ke-14 teman-teman akan
dari kontrak perkuliahan ini ada yang keberatan dengan yang akan kita sampaikan nanti, atau sudah pas atau sudah bisa diikuti secara maksimal? Ada yang keberatan? Atau Bu, saya nggak cocok dengan yang mineral, Bu, saya nggak cocok dengan energi. Cocok ya? Untuk waktunya sudah cocok ya? Waktunya nanti kurang lebih kita belajarnya nanti tatap muka atau dengan metode tatap muka dan ceramah, kemudian dengan metode diskusi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mulai perkuliahan di tatap muka pertama. Baik teman-teman, tadi kontrak perkuliahan kita, yaitu kontrak perkuliahan ilmu gizi dasar. Masuk ke tatap muka pertama, kita masuk ke subbab prinsip dasar dari ilmu gizi. Kira-kira yang terbesit di benak teman-teman semua, apa itu pengertian dari gizi? Mungkin ada yang ingin menjawab. Silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Ya, Mas Once. Atas sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Oke, yang lainnya mungkin ada yang berpendapat lain tentang gizi? Ya, monggo Mbak Alia. Makanan. Tentang makanan, yang berkaitan dengan makanan. Oke, Mas Once tentang 4 sehat 5 sempurna, Mbak Alia tentang makanan. Mungkin yang lainnya yang di belakang atau di depan? Mbak Mama ya. Ilmu yang mempelajari tentang asupan makanan, mulai dari makanan itu kita makan sampai kita keluarkan melalui feses. Terima kasih atas jawabannya tadi Mas Once, Mbak Alia dan Mbak Mawar. Kali ini Bu akan juga jelaskan bahwa tadi untuk jawabannya Mas Once itu adalah jawaban yang secara klasik ya, sejak zaman dahulu, mulai teman-teman SD, sejak SD kan sudah mengenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Semuanya 4 sehat 5 sempurna itu harus terpenuhi, dan yang menyempurnakan adalah apa? Susu. Ya, dari situ adalah pengertian tentang gizi yang kita kita bayangkan, paradigma tentang gizi itu secara klasik. Jadi secara klasik itu paradigma gizi itu menjelaskan tentang kesehatan tubuh yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari makanan tersebut sendiri, yaitu punya 3 fungsi: sebagai sumber energi atau sebagai sumber tenaga, kemudian sebagai zat pembangun atau pemelihara jaringan, atau sebagai zat pengatur dalam proses kehidupan. Ini adalah secara klasik yang tercurah atau tersirat di dalam 4 sehat 5 sempurna, yang seperti Mas Once tadi bilang. Ya, kalau Mbak Marwa, Mbak Mal sama Mbak Alia itu sudah masih secara umum ya terkait dengan makanan ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan makanan ya. Yang makanan yang kita makan itu harus makanan yang bergizi. Nah, itu ada kaitan juga dengan gizi. Kalau tadi yang namanya Mbak Mawar itu adalah mulai prosesnya ya, dari kita proses pada saat kita proses pencernaan dari masuk ke mulut sampai dibuang melalui anus ya. Itu adalah pengertian atau paradigma gizi secara klasik. Tapi setelah berkembang, paradigma gizi itu berkembang sekarang ini sudah berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang. Ini kaitannya dengan produktivitas ya, tentang produktivitas kerja ataupun tentang kecerdasan otak kita ya. Jadi pada saat kita mempelajari gizi, kita tidak hanya 3 fungsi utama dari makanan, tapi kita yang sekarang ini sudah harus berkembang pada makanan-makanan itu yang bergizi itu berkaitan dengan kecerdasan otak dan produktivitas kerja ya. Kalau kita makan yang bergizi, kita makan yang gizi seimbang, kita akan mempunyai prestasi belajar yang bagus. Kemudian kita akan mempunyai produktivitas kerja yang bagus. Kalau kita tidak tercukupi kebutuhannya, kita akan memiliki prestasi belajar yang rendah, produktivitas juga rendah. Jadi itu adalah pengertian paradigma tentang gizi secara klasik maupun secara sederhana.
Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Akan Ibu lanjutkan. Gizi itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang berarti gisa ya. Gisa yang artinya adalah makanan. Ini jawaban Mbak Alia tadi ya. Oh, gizi itu tentang makanan. Itu berasal dari bahasa Arab, terminologinya atau artinya adalah makanan. Kemudian tadi kita akan mempelajari tentang zat-zat gizi ya. Zat-zat gizi itu adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya ya. Kalau kita mempelajari zat-zat gizi, kita nanti akan tahu bagaimana sih zat-zat gizi itu berfungsi bagi tubuh kita. Apakah sebagai sumber energi, apakah sebagai sumber zat pemelihara jaringan, atau sebagai sumber pertumbuhan, atau sebagai pengatur metabolisme dalam tubuh kita. Ya, itu adalah zat-zat gizi. Kemudian ilmu gizi sendiri itu apa? Ya, ilmu gizi itu adalah yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal itu yang bagaimana sih? Kesehatan yang diperoleh dengan setinggi-tingginya, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan tujuan akhir dari ilmu gizi. Ya, teman-teman bisa lihat ya gambarnya mulai dari yang sebelah kanan sampai sebelah kiri. Yang bisa dilihat atau bisa disimpulkan dari gambar-gambar di atas apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan untuk gambar-gambar mulai dari yang kiri sampai yang kanan? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ini Mbak, yang berkacamata. Yang sebelah kanan itu kekurangan gizi, Ya. karena obesitas, dan yang sebelah kiri itu ideal. Itu ideal. Terima kasih jawabannya Mbak Jessica ya. Terima kasih atas jawabannya. Ini ya, betul tujuan akhir dari kita mempelajari ilmu gizi. Kita itu biar tahu bahwa kita itu bisa mencapai, memperbaiki dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan, atau yang kita kenal dengan you are what you eat ya. Apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu makan. Ini slogannya juga tertera pada khususnya di gizi ya. Slogannya itu pasti ada di logo gizi, ada namanya Swasta Harina, sehat dengan makanan. Nah, di situ bisa dilihat yang sebelah kiri adalah balita atau seorang anak yang kekurangan gizi. Yang tengah adalah seorang ibu-ibu yang mengalami obesitas. Yang sebelah kanan adalah seseorang remaja yang mempunyai berat badan yang ideal. Nah, mana yang teman-teman inginkan di sini? Yang ideal. Baik, kalau itu yang diinginkan, Bupi akan mencoba melihat teman-teman ini dalam kondisi status gizi yang ideal, atau bahkan yang kurus atau yang kegemukan. Nanti Ibu coba dihitung, coba ditulis di bukunya masing-masing, bahwa untuk mencari apakah kita itu sudah ideal atau belum, kita menggunakan namanya IMT, yaitu indeks massa tubuh. Rumusnya bagaimana? Teman-teman harus tahu berat badannya terlebih dahulu, kemudian harus tahu tinggi badannya terlebih dahulu. Nah, berat badannya berapa dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Baik, bisa ya? Coba ditulis di bukunya, dihitung bagaimana mencari IMT biar kita tahu apakah kita itu termasuk di gizi kurang atau kurus, termasuk obesitas atau overweight, atau kita sudah ideal. Silakan dihitung, monggo untuk ditulis. Coba Mbak Widya ditulis berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Coba ditulis di situ. Kemudian kita masukkan ke rumus indeks massa tubuh, atau kalau bahasa Indonesianya itu indeks massa tubuh adalah bahasa Inggrisnya ya, body mass index atau BMI. Berapa hasilnya Mbak? 19,62.
19,02. Oke, hasilnya Mbak Tessa 16,6. 16,633. Mbak Arya 20,16. dari ketiga teman-teman ini kira-kira mana yang termasuk kurang? Mbak Tessa. Saya Ya, karena IMT itu nilai normalnya adalah 18,5 sampai 25,5. Jadi kalau di bawah 18,5 berarti termasuk kondisinya termasuk solusinya termasuk kurang atau kurus. Sedangkan kalau lebih dari 25,5 termasuk over. Ya. Jadi yang dua teman Anda, temannya Mbak Alia sama Mbak Bija ini masih termasuk dalam batas status gizinya sedangkan Mbak Tessa ya mohon maaf masuk ke status gizi yang kurang atau kurus. Jadi besok mulai meningkatkan nafsu makannya ya untuk meningkatkan berat. Terima kasih sudah mau mencoba untuk menghitung ke status gizinya masing-masing ya. Baik, demikianlah perkuliahan tatap muka pertama kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ya. Untuk selanjutnya kita nanti ada referensi ya, yang mungkin bisa teman-teman lihat di slide ya. Di situ nanti ada dari Ahmad Jaini ataupun dari Ibu Sudita Abdulsier. Semuanya bisa teman-teman dapatkan di toko-toko buku ataupun di e-book ya. Nanti bisa dilihat di situ sumber-sumber referensi dari mata kuliah ilmu gizi dasar. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya selama perkuliahan hari ini. Ibu ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video cuplikan pembelajaran mata kuliah ilmu gizi dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.